Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Miftahul Hidayati dengan NIM 2019-12112, Inung Pusparani dengan NIM 2019-12120, Bayu Sekti dengan NIM 2019-12130, Bayu Widiawan dengan NIM 2019-12141, Selamat Adenur Cahyono dengan NIM 2019-12147, dan juga Faradiana dengan NIM 2019-12149 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok kami. Pendahuluan, jasa audit atas laporan keuangan merupakan salah satu jasa yang biasa diberikan suatu kantor akuntan publik yang cukup dikenal di masyarakat bisnis. Selain jasa audit atas laporan keuangan, sebetulnya masih banyak jasa lainnya yang bisa diberikan oleh kantor akuntan publik seperti internal audit, manajemen audit, special audit, penelaahan terbatas atau limited review, penyusunan sistem akuntansi, accounting service, kompilasi laporan keuangan, konsultasi pajak, konsultasi manajemen, rekrutmen service, in-house training, dan lain-lain. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan standar atestasi yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 1994 dan berlaku efektif untuk laporan penugasan atestasi yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Oktober 1994. Standar atestasi merupakan landasan konseptual untuk berbagai tipe jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik bagi masyarakat. Bila seorang akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik selanjutnya disebut sebagai praktisi, melaksanakan suatu perikatan atestasi, perikatan tersebut diatur dengan standar atestasi dan pernyataan serta interpretasi pernyataan yang berkaitan dengan standar tersebut. Suatu perikatan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan aserasi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah aserasi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dan kriteria yang telah ditetapkan. Standar atestasi membagi 3 tipe penugasan atestasi: pemeriksaan atau examination, review, dan prosedur yang disepakati bersama atau agreed upon procedures. Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum. Aserasi atau asserations adalah deklarasi atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, aserasi adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, yaitu pihak ketiga. Dalam laporan keuangan historis, aserasi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh para praktisi yang tidak termasuk dalam perikatan atestasi adalah perikatan konsultasi manajemen yang di dalamnya praktisi memberikan nasihat atau rekomendasi kepada kliennya. Perikatan yang di dalamnya praktisi membela kepentingan klien. Sebagai contoh, dalam masalah pemeriksaan atau verifikasi pajak yang sedang ditangani oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak. Perikatan pajak yang di dalamnya praktisi mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau memberikan nasihat perpajakan. Perikatan yang di dalamnya praktisi melakukan kompilasi laporan keuangan karena ia tidak diminta untuk memeriksa atau mereview bukti yang mendukung informasi yang diserahkan oleh klien dan tidak menyatakan simpulan apapun atas kendalanya. Perikatan yang di dalamnya praktisi berperan terutama hanya membantu klien, sebagai contoh bertindak sebagai akuntan perusahaan dalam pembuatan informasi selain laporan keuangan.
Perikatan yang di dalamnya praktisi bertindak sebagai saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing, perpajakan, atau hal lain berdasarkan fakta-fakta tertentu yang disepakati dalam kontrak. Perikatan yang di dalamnya praktisi memberikan suatu pendapat sebagai seorang yang ahli mengenai suatu prinsip tertentu, seperti penerapan undang-undang pajak atau prinsip akuntansi, berdasarkan fakta khusus yang disediakan oleh pihak lain, sepanjang pendapat sebagai ahli tidak menyatakan simpulan mengenai keandalan fakta yang diberikan oleh pihak lain tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai standar atestasi. Standar atestasi ini terdiri dari 3 standar. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerja lapangan. Yang ketiga, standar pelaporan. Untuk standar umum memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Penugasan harus dilakukan oleh seorang praktisi yang memiliki keahlian dan keterampilan. Teknik cukup dalam fungsi atestasi. 2. Praktisi harus melakukan penugasan jika ia memiliki alasan untuk asersinya dapat dinilai dengan kriteria rasional dan asersinya tersebut dapat diukur secara konsisten serta rasional. 3. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental yang independen harus dipertahankan oleh praktisi. 4. Kecermatan dan keseksamaan meletakkan tanggung jawab di pundak praktisi yang terlibat dalam perikatan untuk mengamati setiap standar atestasi. Standar pekerjaan lapangan. Standar ini memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Pekerja harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. 2. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang digunakan dalam laporan. Dan standar terakhir mengenai standar pelaporan. Untuk standar ini memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyertakan sifat penugasan perikatan atestasi yang bersangkutan. 2. Laporan harus menyertakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebagai alat ukur. 3. Laporan harus menyertakan semua kebutuhan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. 4. Laporan sesuai perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 27.3 Informasi Keuangan Interim. PSAT nomor 1 tahun 2002 memberikan pedoman mengenai sifat, saat, dan luas prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan publik dan melakukan review atas informasi keuangan interim. Informasi atau laporan keuangan interim berarti informasi keuangan atau laporan keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu 12 bulan namun akhirnya pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan. Tujuan review informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan publik dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan publik umumnya meliputi sebagai berikut. A. Meminta keterangan mengenai 1. Pengendalian intern. 2. Perubahan signifikan dalam pengendalian intern. B. Menerapkan prosedur analitis atas informasi keuangan interim
untuk mengidentifikasikan dan memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individu yang tampak luar biasa. C. Membaca notulen rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, dan komite yang harus dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi tindakan yang dapat mempengaruhi informasi keuangan interim. D. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan berdasarkan informasi yang diperoleh akuntan apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum di Indonesia. E. Menanyakan kepada pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi mengenai 1. Apakah informasi keuangan interim telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. 2. Apakah ada perubahan praktik akuntansi satuan usaha tersebut. 3. Masalah yang menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas. 4. Peristiwa sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh material atas penyajian informasi tersebut. 5. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas informasi keuangan, kelengkapan, notulen rapat, peristiwa setelah tanggal informasi keuangan interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan memerlukan penugasan tertulis dari klien. Laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah direview harus mencakup berikut. A. Suatu judul yang berisi frasa laporan akuntan yang independen. B. Identifikasi informasi keuangan interim yang direview. C. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. D. Pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan IAB. E. Uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang dilakukan. F. Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan dengan luas yang jauh lebih sempit dibanding dengan audit berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. G. Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang harus dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. H. Tanda tangan akuntan, nama dan nomor registrasi negara akuntan. I. Tanggal laporan review berdasarkan tanggal selesainya review. Standar jasa akuntansi dan review. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAR nomor 1 pada tanggal 1 Agustus 1994 yang berlaku efektif atas laporan keuangan yang diterbitkan kembali pada atau setelah tanggal 1 Oktober 1994. PSAR nomor 1 merupakan pedoman bagi akuntan mengenai standar dan prosedur yang digunakan untuk penugasan kompilasi dan review atas laporan keuangan satuan usaha non-publik. PSAR tersebut telah diupdate dalam SPAP tahun 2011. PSAR nomor 1 tidak menetapkan standar dan prosedur untuk jasa akuntansi lain berikut ini. A. Menyusun daftar saldo, trial balance. B. Memberikan bantuan dalam penyelesaian buku besar. C. Memberikan jasa konsultan dalam bidang akuntansi dan jasa lain yang sejenis. D. Mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan SPT pajak penghasilan. E. Memberikan berbagai jasa pembukuan atau pengelolaan data secara manual atau dengan menggunakan mesin pembukuan atau komputer sepanjang hasil akhirnya bukan merupakan laporan keuangan. F. Mengelola data keuangan untuk klien kantor akuntan lain. PSAR nomor 1 mendefinisikan kompilasi laporan keuangan dan review atas laporan keuangan sebagai berikut. Kompilasi laporan keuangan adalah penyajian dalam bentuk laporan keuangan, informasi yang merupakan pernyataan manajemen
atau pemilik tanpa usaha untuk memberikan pernyataan suatu keyakinan apapun terhadap laporan tersebut. Review atas laporan keuangan adalah pelaksanaan prosedur permintaan, keterangan, dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Laporan keuangan yang dikompilasi tanpa audit atau review oleh akuntan harus disertai dengan suatu laporan akuntan yang menyatakan bahwa A. Kompilasi telah dilakukan sesuai dengan standar jasa akuntansi dan review. B. Kompilasi terbatas pada penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen atau pemilik. C. Laporan keuangan tidak diaudit atau direview dan dengan demikian akuntan tidak menyatakan pendapat atau bentuk keyakinan lain apapun. Laporan keuangan yang direview oleh akuntan harus disertai dengan laporan akuntan yang menyatakan bahwa A. Review dilaksanakan sesuai dengan standar jasa akuntansi dan review yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. B. Semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen atau pemilik entitas tersebut. C. Review terutama mencakup permintaan keterangan kepada para pejabat penting, perusahaan, dan prosedur analisis yang diterapkan terhadap data keuangan. D. Lingkup review jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan dan demikian tidak dinyatakan pendapat semacam itu dalam suatu review. E. Akuntan tidak mengetahui adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, selain dari perubahan jika ada yang telah diungkapkan dalam laporan akuntan. Dalam perkembangan barunya, IAPI telah mengeluarkan Standar Perikatan Review atau SPR 2400 atau IAPI tahun 2013 tentang perikatan untuk review atas laporan keuangan yang berlaku efektif untuk review atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Tujuan Standar Perikatan Review atau SPR ini adalah untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika seorang praktisi yang bukan merupakan auditor suatu entitas melaksanakan suatu perikatan untuk mereview laporan keuangan dan tentang bentuk isi laporan yang diterbitkan oleh praktisi tersebut dalam kaitan dengan review tersebut. Tujuan suatu review atas laporan keuangan adalah untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah atas dasar prosedur yang tidak menyediakan semua bukti, sebagaimana diisyaratkan dalam suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian praktisi yang menyebabkan praktisi yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau keyakinan bentuk negatif. Prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional praktisi adalah 1. Independensi, 2. Integritas, 3. Objektif, 4. Kompetensi dan kecermatan profesional, 5. Kerahasiaan, 6. Perilaku profesional, 7. Standar teknis. Hal-hal yang akan dicantumkan dalam surat perikatan mencakup yang pertama, tujuan jasa yang akan dilaksanakan, 2. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, 3. Ruang lingkup review termasuk pengajuan ke SPR ini atau standar dan praktik yang relevan untuk perikatan review. 4. Akses tidak terbatas ke catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diminta berkaitan review. 5. Suatu contoh laporan yang diharapkan akan diserahkan. 6. Fakta bahwa perikatan tidak dapat diandalkan untuk mengungkapkan kesalahan, tindakan melanggar hukum atau ketidakberesan lain, sebagai contoh kecurangan atau pemalsuan yang kemungkinan ada. 7. Pernyataan bahwa suatu audit tidak dilaksanakan dan bahwa opini audit tidak akan dinyatakan
Untuk menekankan butir ini dan untuk menghindari kebingungan, praktisi dapat juga mempertimbangkan untuk membuat pernyataan bahwa sesuatu perikatan review tidak akan memenuhi ketentuan statutori atau pihak ketiga atas suatu audit. Prosedur untuk mereview laporan keuangan umumnya mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang bisnis entitas dan industri yang di dalamnya entitas beroperasi. 2. Meminta keterangan tentang prinsip dan praktik akuntansi entitas. 3. Meminta keterangan tentang prosedur entitas untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi, mengumpulkan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan. 4. Meminta keterangan berkaitan dengan seluruh asesi material dalam laporan keuangan. 5. Prosedur analisis dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan unsur-unsur individual yang tampak tidak biasa. Prosedur tersebut mencakup A. Membandingkan laporan keuangan periode kini dengan periode sebelumnya. B. Membandingkan laporan keuangan dan hasil dan posisi keuangan yang diharapkan. C. Mempelajari hubungan unsur-unsur laporan keuangan yang akan diharapkan sesuai dengan pola yang dapat diprediksikan berdasarkan pengalaman entitas atau norma industri. Dalam menerapkan prosedur ini, praktisi akan mempertimbangkan jenis hal-hal yang memerlukan penyesuaian akuntansi dalam periode yang lalu. Yang pertama, meminta keterangan tentang tindakan yang diambil pada rapat pemegang saham, Dewan Komisaris, komite-komite dalam Dewan Komisaris, dan rapat lain yang berdampak terhadap laporan keuangan. 2. Membaca laporan keuangan untuk mempertimbangkan berdasarkan informasi yang menjadi perhatian praktisi, apakah laporan keuangan sesuai dengan basis akuntansi yang telah ditetapkan. 3. Memperoleh laporan dari praktisi lain, jika ada, dan jika dipertimbangkan perlu yang telah melakukan audit atau review laporan keuangan komponen dan entitas. 4. Meminta keterangan kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab atas keuangan akuntansi berkaitan dengan hal-hal sebagai contoh. 1. Apakah semua transaksi telah dicatat? 2. Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan basis akuntansi yang ditetapkan? 3. Perubahan dalam atisitas bisnis entitas dan prinsip serta praktik akuntansi entitas. 4. Hal-hal yang menimbulkan pertanyaan sebelum pertanyaan prosedur di atas. 5. Memperoleh representasi tertulis dari manajemen bila dipertimbangkan. Laporan review atas laporan keuangan. Laporan review harus berisi suatu pernyataan tertulis yang jelas tentang keyakinan bentuk negatif. Praktisi harus mereview dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti yang diperoleh sebagai basis yang menyatakan keyakinan bentuk negatif. Laporan review atas laporan keuangan harus berisi unsur-unsur pokok berikut. Umumnya dengan tata letak sebagai berikut. A. Judul. B. pihak yang dituju. C. Paragraf pembuka atau pendahuluan mencakup identifikasi laporan keuangan yang telah direview dan suatu pernyataan tentang tanggung jawab manajemen entitas dan tanggung jawab praktisi. D. Paragraf ruang lingkup yang menjelaskan sifat suatu review yang mencakup suatu pengacuan ke SPR yang berlaku untuk perikatan review atau standar atau praktik lain yang relevan. Suatu pernyataan bahwa suatu review terbatas terutama pada permintaan keterangan dan prosedur analitis. Dan suatu pernyataan bahwa suatu audit tidak dilaksanakan. Dan prosedur yang dilaksanakan memberikan keyakinan yang lebih rendah daripada suatu audit dan suatu opini audit tidak dinyatakan. E. Pernyataan keyakinan bentuk negatif. F. Nama kantor akuntan publik, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, nomor registrasi kantor akuntan publik jika tidak tercantum dalam kop surat. G. Tanggal laporan dan alamat kantor akuntan publik jika tidak tercantum dalam kop surat.
praktisi harus memberi tanggal laporan reviewnya dengan tanggal selesainya review, yang mencakup pelaksanaan prosedur yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sampai tanggal laporan tersebut. Namun, oleh karena tanggung jawab praktisi adalah melaporkan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh manajemen, praktisi tidak boleh memberi tanggal laporan reviewnya lebih awal dari tanggal laporan keuangan yang disahkan oleh manajemen. Other Assurance Service. Menurut IRANS, standar untuk kompilasi dan review laporan keuangan adalah SSARS, Statement on Standard for Accounting and Review Service. Perikatan jasa review didesain untuk memungkinkan praktisi memberikan keyakinan terbatas apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur yang disarankan untuk jasa dan review adalah 1. Dapatkan pemahaman atas bisnis klien dengan melakukan tanya jawab dengan klien. 2. Lakukan prosedur analitis. 3. Dapatkan surat pernyataan langganan. 4. Siapkan kertas kerja pemeriksaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.